Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas tikar yang usang. Sebagaimana biasa, sebelum kisah ini dilanjutkan, dukung channel kami dengan cara mensubscribe, like, komen positif dan juga share. Baiklah, kita lanjutkan. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar beliau. Lalu Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar usang yang pinggirnya telah lapuk. Jejak tikar itu membekas di belikat beliau. Sebuah bantal yang keras membekas di bawah kepala beliau, dan jalur kulit samakan membekas di kepala beliau juga. Di sana, satu sudut kamar itu terdapat gandum sekitar 1 gantang. Di bawah dinding terdapat korj atau semacam tumbuhan untuk menyamak kulit. Air mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meleleh. Ia tidak kuasa menahan tangis karena iba dengan kondisi pimpinan tertinggi umat Islam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat air mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjatuhan, lalu bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnu Khattab?" Umar radhiyallahu an menjawab dengan kata-kata yang bercampur aduk dengan air mata dan perasaan yang terbakar. "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis sedangkan tikar ini membekas di belikat Anda, sedangkan aku tidak melihat apa-apa di lemari Anda. Kisra dan Kaisar duduk di atas tilam dari emas dan kasur, dari beludru dan sutera, dan dikelilingi buah-buahan dan sungai-sungai, sementara Anda adalah Nabi dan manusia pilihan Allah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan senyum tersungging di bibir beliau, "Wahai Ibnu Khattab, kebaikan mereka dipercepat datangnya dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Ya, aku rela." Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban dan Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, sebaiknya Anda memakai tikar yang lebih lembut dari tikar ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan khusyuk dan merendahkan diri, "Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan diriku dengan dunia itu tidak lain seperti orang yang berkendara di suatu hari di musim panas. Lalu ia berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian ia pergi dan meninggalkannya." Dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwasannya setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, maka itu akan bersifat sementara di dunia saja, dan di akhirat akan merasakan lebih daripada itu, bahkan berlipat-lipat kenikmatannya ketika kita sampai di akhirat nanti, yaitu surga namanya. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia, kata Nabi, ibarat kita singgah pada suatu perjalanan, ibarat kita singgah di bawah pohon hanya sejenak, kemudian kita melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Itu artinya di dunia hanya sangat sebentar. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia, maka ingatlah akhirat, karena akhirat itu selama-lamanya, di dunia hidup sementara. Mudah-mudahan kisah ini dapat mendatangkan hikmah bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah hikmah selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.